Masyarakat konsumen ini adalah sebuah masyarakat yang diorganisasikan di seputar konsumsi ketimbang produksi barang dan jasa. Masyarakat konsumen adalah masyarakat yang eksistensinya dilihat dari komoditi yang dikonsumsi. Bukan hanya dirinya saja yang mengaktualisasikan diri lewat tindakan konsumsi, namun orang lain juga akan dinilai menurut standar yang dipakainya itu. Nah, artinya orang lain pun akan dinilai dan diakui sesuai dengan standar sosial yang dipakainya. Menurut Baudrillard, masyarakat konsumen tidak lagi terikat oleh suatu moralitas dan kebiasaan yang selama ini dipegangnya. Mereka kini hidup dalam suatu kebudayaan baru, suatu kebudayaan yang melihat eksistensi diri mereka dari segi banyaknya tanda yang dikonsumsi. Dalam masyarakat seperti ini, konsumsi tidak lagi dilihat sebagai suatu kegiatan menghabiskan objek, tetapi merupakan relasi di antara objek atau sebagai suatu tindakan sistematis untuk memanipulasi benda. Gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang dia lakukan, seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa. Armstrong juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya seseorang itu dibagi menjadi dua faktor. Yang faktor pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor internal yaitu sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi. Dan faktor eksternal yaitu kelompok referensi, kelas sosial, keluarga dan kebudayaan. Jadi, secara sosiologis, gaya hidup atau lifestyle di sini merujuk pada gaya hidup khas suatu kelompok tertentu. Nah, sedangkan dalam masyarakat modern, gaya hidup atau lifestyle ini menurut Chaney membantu mendefinisikan tentang nilai-nilai, kekayaan, bahkan posisi status sosial seseorang. Nah, dalam masyarakat modern, gaya hidup atau lifestyle di sini mengkonotasikan individualisme, ekspresi diri, dan kesadaran untuk bergaya. Nah, sementara itu, tubuh, cara berbicara, cara berpakaian, makanan, minuman, bahkan hiburan saat waktu luang, rumah, kendaraan, dan pilihan untuk memperoleh informasi dipandang sebagai indikator dari individualistis dari gaya hidup ini sendiri. Gaya hidup adalah suatu pola tindakan manusia yang dilakukan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Gaya hidup merupakan pola-pola kehidupan sosial yang disederhanakan dalam istilah budaya. Gaya hidup biasanya dibenturkan dengan bentuk-bentuk kultural, tata krama, dan bagaimana cara mengatur barang, tempat yang berpengaruh dengan kelompok. Menurut 2002, gaya hidup dijelaskan dalam 3 hal. Yang pertama itu aktivitas, minat, dan opininya. Jelaskan mengenai budaya konsumen. Masyarakat modern adalah masyarakat konsumtif, yaitu masyarakat yang terus-menerus melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsi saat ini telah menjadi budaya yang disebut sebagai budaya konsumsi. Kemudian, Ashraf Amir Piliang mengemukakan bahwa fenomena yang menonjol dalam masyarakat Indonesia yang menyertai kemajuan ekonomi adalah berkembangnya budaya konsumsi yang ditandai dengan berkembangnya gaya hidup.
dampak budaya konsumen. Yang pertama yaitu dampak positif, yaitu dapat membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan. Yang ketiga, menciptakan pasar bagi produsen. Dan adapun dampak negatif dari budaya konsumen ini yakni memunculkan hedonisme, konsumerisme, kapitalisme, dan budaya-budaya dikonsumsi cenderung mengalihkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting.